Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? iNews kembali hadir menyapa Anda pada siang hari ini. Berjumpa lagi dengan saya, Safa Prasetyani Putri, dengan sejumlah informasi yang terpercaya dan teraktual kami hadirkan untuk Anda. BRI Syariah telah hadir dan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat lebih dari 14 tahun. Berawal dari akuisisi Bank Jasa Arta oleh Bank Rakyat Indonesia pada tahun 2007, dan kemudian diikuti dengan perolehan izin dari Bank Indonesia untuk mengubah kegiatan usaha Bank Jasa Arta tersebut. Perubahan terus terjadi dari bank umum konvensional menjadi bank umum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 16 Oktober 2008, maka lahirlah Bank Umum Syariah yang diberi nama PT Bank Syariah Indonesia pada tanggal 17 November 2008. BRI Syariah merupakan anak perusahaan dari Bank Rakyat Indonesia yang akan melayani kebutuhan perbankan masyarakat Indonesia dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Perubahan terus terjadi, adaptasi jadi solusi supaya bisa terus bertransformasi. Inilah yang terjadi di sektor perbankan yang terus mencoba mengembangkan bank-bank syariah di Indonesia. Tak terkecuali Bank Rakyat Indonesia Syariah. 7 tahun lebih BRI Syariah hadir mempersembahkan sebuah bank retail modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah. Saat ini, BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. BRI Syariah tumbuh dengan pesat, baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan, dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah ke bawah, BRI Syariah menargetkan menjadi bank retail modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan. Sesuai dengan visinya, saat ini BRI Syariah merintis sinergi dengan PT Bank Rakyat Indonesia dengan memanfaatkan jaringan kerja PT Bank Rakyat Indonesia sebagai kantor layanan syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus pada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumer berdasarkan prinsip syariah. Jika aset perbankan di Indonesia masih sehat dan kuat. Bahkan, jumlahnya terus mengalami kenaikan. Tak terkecuali Bank Rakyat Indonesia Syariah yang memiliki total aset pada tahun 2020 mencapai sebesar 57,7 triliun rupiah atau meningkat 33,8% jika dibandingkan dengan tahun 2019. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi yang kedua, yakni penghimpunan dana bank syariah. Penghimpunan dana dilakukan oleh Bank BRI Syariah untuk mencari dana kepada pihak deposan, yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur. Penghimpunan dana di Bank BRI Syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat ini adalah prinsip wadiah dan mudharabah. Baik pemirsa, dapat kita lihat pada gambar di samping ini, tertera laporan posisi keuangan dari PT Bank BRI Syariah. Pada laporan posisi keuangan ini, terdapat simpanan yang terdiri dari giro wadiah dan tabungan wadiah. Keduanya terdapat peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020, yang mana giro wadiah pada tahun 2019 sebesar 2.029.898.000 dan pada tahun 2020 sebesar 6.328.866.000 rupiah. Ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 4.298.968.000 rupiah. Lalu, untuk tabungan wadiah, dapat kita lihat juga pada laporan posisi keuangan ini pada tahun 2019 sebesar 6.951.688.000 rupiah. Sementara pada tahun 2020 yakni sebesar 9.247.604 rupiah. Ini menunjukkan adanya kenaikan juga sebesar 4.948.636.000 rupiah. BRI Syariah mempunyai simpanan dari bank lain, pemirsa. Bisa kita lihat pada laporan di samping ini. Nah, simpanan dari bank lain pada tahun 2019 tertera sebesar Rp15.099.000. Sementara pada tahun 2020 sebesar Rp704.536.000. Ini menandakan adanya kenaikan sebesar Rp688.537.000. Prinsip wadiah telah dipaparkan. Bank BRI juga mempunyai penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah yang kurang lebih sama seperti sebelumnya, pemirsa. Nah, pada laporan posisi keuangan ini, terdapat dana syirkah temporer yang terdiri dari giro mudharabah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah.
Tidak semuanya mengalami kenaikan pada tahun 2019 ke tahun 2020. Dapat kita lihat di sini pemirsa bahwasannya terdapat penurunan pada giro muda rubah yang mana pada tahun 2019 berjumlah sebesar 4.080.803.000 rupiah. Sementara itu, pada tahun 2020 sebesar 1.623.563.000 rupiah. Ini menandakan adanya penurunan sebesar 2.457.240.000 rupiah. Lalu, pada tabungan muda rubah untuk tahun 2019 sebesar 2.025.354.000 rupiah. Sementara untuk tahun 2020 sebesar 6.147.015.000 rupiah. Ini menandakan adanya kenaikan sebesar 4.121.661.000 rupiah. Kemudian untuk deposito muda rubah pada tahun 2019 sebesar 19.049.259.000 rupiah. Sementara pada tahun 2020 sebesar 26.025.608.000 rupiah. Nah, ini menunjukkan adanya peningkatan pemirsa sebesar 6.976.349.000 rupiah. Apakah Anda telah mengetahui perbedaan antara perbankan konvensional dan perbankan syariah dalam penghimpunan dana? Kita simak berikut ini. Sistem penghimpunan dana pada bank konvensional lebih menekankan pada perolehan bunga. Dalam sistem perbankan konvensional, kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dilakukan melalui mekanisme giro, tabungan, dan deposito. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang pada bank konvensional adalah keamanan atas uang, investasi harapan memperoleh bunga, serta untuk memudahkan melakukan transaksi pembayaran. Sementara itu, sistem penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh perbankan syariah pada prinsipnya hampir sama dengan perbankan konvensional. Artinya, pada perbankan syariah dikenal produk-produk berupa giro, deposito, dan tabungan sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat. Perbedaannya adalah bahwa sistem perbankan syariah tidak dikenal dengan adanya bunga sebagai kontraprestasi terhadap nasabah deposan, melainkan melalui mekanisme bagi hasil dan bonus yang tergantung pada jenis produk yang dipilih oleh nasabah. Selain itu, dalam perbankan konvensional tidak memiliki prinsip penghimpunan dana seperti pada perbankan syariah. Baik, kita beralih ke informasi yang selanjutnya, yakni pembiayaan yang disalurkan. Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam 4 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli atau BI terdiri dari piutang mudharabah, pembiayaan salam, dan piutang istimna. Yang kedua, pembiayaan dengan prinsip sewa atau prinsip sewa ijarah. Yang ketiga, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil atau syirkoh yang terdiri dari pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah. Yang keempat, pinjaman kord. Pembiayaan tercatat pada laporan posisi keuangan seperti gambar yang ada di samping saya, pemirsa. Ada piutang, terdapat piutang murabahah, piutang istihna, dan piutang sewa jirah. Kita bahas satu persatu. Pada piutang murabahah, per tanggal 30 Desember 2019 tercatat memiliki piutang sebesar 13.559.717.000 rupiah. Sementara itu, per 30 Desember 2020 memiliki piutang sebesar 23.621.470. Ini menandakan adanya kenaikan sebesar 10.061.753.000 rupiah. Selanjutnya pada piutang istihna tercatat pada tahun 2019 sebesar 2.709.000 rupiah. Pada tahun 2020 tercatat piutang sebesar 637 juta. Ini menunjukkan adanya penurunan sebesar 2.072.000 pemirsa. Kemudian pada piutang sewa ijroh tercatat pada tahun 2019 sebesar 19.589.000 rupiah. Sementara pada tahun 2020 sebesar 35.216. Ini menandakan adanya kenaikan sebesar 15.627.000. Selain piutang tadi pemirsa, Bank BRI Syariah juga memberikan pinjaman-pinjaman lain yang dapat memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Salah satunya adalah pinjaman KOR. Pada laporan posisi keuangan, telah tertera pinjaman KOR yang mana pada tahun 2019 berjumlah 406.654. Sementara pada tahun 2020 terdapat pinjaman KOR sebesar 313.169.000 rupiah. Ini menunjukkan adanya penurunan sebesar 93.485.000 rupiah. Selain piutang dan pinjaman tadi, Bank BRI Syariah juga menyediakan pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Pada catatan laporan posisi keuangan, dapat Anda lihat, pemirsa, bahwasannya pada tahun 2019 memiliki jumlah sebesar 414.096.000 rupiah, dan pada tahun 2020 sebesar 315.016.000 rupiah. Ini menunjukkan adanya penurunan sebesar 99.080.000. Yang terakhir adalah Bank BRI Syariah menyediakan pembiayaan musyarakah bagi nasabah yang membutuhkannya. Dan pada laporan posisi keuangan pun telah tercatat bahwa per 31 Desember tahun 2019 memiliki jumlah sebesar 11.383
Rp14.021.000, sementara pada tahun 2020 memiliki jumlah sebesar Rp14.665.380.000. Ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar Rp3.282.359.000. Selanjutnya di bawah piutang ataupun pinjaman dan pembiayaan terdapat cadangan kerugian penurunan nilai. Nah, untuk jumlahnya adalah mengikuti kenaikan atau penurunan pada jumlah masing-masing piutang ataupun pinjaman dan pembiayaan tersebut. Selanjutnya di sini terdapat perbedaan, apakah pemirsa mengetahui terkait perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah dalam penyaluran dana? Nah, di sini kita simak perbedaannya. Jadi dalam sistem pembiayaan konvensional, nasabah sepenuhnya itu menanggung resiko apabila tidak dapat mengembalikan pinjaman. Sedangkan dalam prinsip syariah, pihak perusahaan pembiayaan sebagai penyedia dana syariah itu harus ikut menanggung sebagian resiko dari hasil perjanjian bersama konsumen. Perbedaan paling mendasar yang menjadi pokok syariat adalah ketiadaan suku bunga. Nah, tadi juga sudah dijelaskan, pemirsa, jika bank konvensional itu menerapkan suku bunga pasar, baik mengambang maupun tetap. Nah, sementara pada lembaga pembiayaan syariah hanya mengenal sistem bagi hasil saja. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi yang selanjutnya, yakni pendapatan bank syariah mulai dari pendapatan utama sampai dengan pendapatan lainnya. Kita akan bahas menggunakan laporan keuangan dari Bank Rakyat Indonesia Syariah. Sebelumnya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu bahwasanya pendapatan bank sendiri merupakan hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan. Karena pendapatan bank memiliki beberapa fungsi, seperti menjamin keberlangsungan aktivitas bank, menjadi tolak ukur kesehatan dan manajemen bank, serta yang paling penting menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. Kita bisa lihat pada laporan di samping saya ini, di sini terdapat laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, yang mana pendapatan Bank Rakyat Indonesia Syariah ini ada pendapatan pengelolaan dana sebagai mudarib, yang mana di situ terdapat pendapatan dari jual beli, pendapatan bagi hasil, pendapatan usaha utama lainnya, dan pendapatan dari ijrah neto. Kita bahas satu persatu. Pada pendapatan dari jual beli tahun 2019 tertera sebesar Rp1.468.853.000. Lalu pada tahun 2020 sebesar Rp2.184.708.000. Ini menandakan adanya kenaikan sebesar Rp715.855. Selanjutnya pada pendapatan bagi hasil tahun 2019, yakni sebesar Rp951.928. Lalu pada tahun 2020, sebesar Rp1.357.067.067. Ini menandakan adanya kenaikan sebesar Rp405.139.000. Selanjutnya, pada pendapatan usaha utama lainnya, ini juga didapatkan oleh Bank BRI Syariah, yang mana pada tahun 2019 pemirsa, kita bisa lihat di sini sebesar Rp742.493.000, lalu pada tahun 2020 sebesar Rp653.340.000. Nah, ini menandakan adanya penurunan ya pemirsa sebesar Rp89.153.000. Selanjutnya pada pendapatan dari ijrah neto pada tahun 2019 sebesar Rp211.588.000. Lalu pada tahun 2020 sebesar Rp152.006.000. Nah, ini menandakan adanya penurunan juga sama seperti pendapatan usaha utama lainnya tadi. Nah, di sini untuk pendapatan dari ijrah itu ada penurunan sebesar Rp59.582.000. Nah, selanjutnya terdapat jumlah dari pendapatan-pendapatan tersebut, yang mana pada tahun 2019, jumlah sebesar Rp3.374.863.000. Lalu pada tahun 2020, yaitu sebesar Rp4.347.121.000. Nah, ini terjadi kenaikan dari tahun 2019 sampai dengan 2020. Nah, untuk kenaikannya yaitu sebesar Rp972.258.000. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi yang selanjutnya, yakni laporan sumber dan penggunaan dana zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Baik pemirsa, laporan keuangan suatu bank bukanlah hal yang tabu. Bank diharuskan membuat laporan keuangan tahunan untuk mengetahui perkembangan sebuah perusahaan, termasuk Bank BRI Syariah. Berbeda halnya dengan bank konvensional yang hanya memiliki 5 jenis laporan keuangan saja, sementara bank syariah, perlu diketahui pemirsa di sini bank syariah mempunyai 8 jenis laporan keuangan. Salah satunya adalah laporan sumber dan penyaluran dana zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Laporan-laporan tersebut tidaklah dimiliki oleh bank konvensional, karena di bank konvensional tidak ada laporan terkait zakat dan dana kebajikan. Selanjutnya, di sini Bank BRI Syariah telah meluncurkan laporan sumber dan penyaluran dana zakat, yang menunjukkan sumber dan penyaluran dana zakat kepada entitas pengelola zakat selama suatu jangka waktu tertentu, serta saldo dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Sejauh mana tren peningkatan ataupun penurunan sumber dana zakat di setiap tahunnya,
Selengkapnya akan diulas dalam iNews TV. Baik pemirsa, dapat kita lihat gambar di samping ini, sumber dana zakat tidak hanya didapatkan melalui internal bank saja, melainkan juga mendapatkan sumber dana dari pihak eksternal. Lembaga-lembaga yang telah terpilih akan mendapatkan penyaluran dana zakat dari pihak bank. Tertera pada tahun 2019, sumber dana zakat yang didapatkan sebesar Rp1.027.000, sementara itu pada tahun 2020, sumber dana zakat yang didapatkan sebesar Rp1.207.000. Ini menunjukkan adanya kenaikan pendapatan sumber dana zakat dari tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar Rp180.000. Kita beralih ke informasi lainnya, yakni laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Laporan tersebut merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama suatu jangka waktu tertentu, serta saldo dana kebajikan yang menunjukkan dana kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Nah, dana kebajikan adalah dana yang didapat dari dana sumbangan baik dari internal maupun eksternal, pemirsa. Dana yang berasal dari internal perlu kita ketahui berupa pengembalian dana kebajikan produktif, denda, dan pendapatan non-halal. Sedangkan dana yang berasal dari eksternal berupa infak, sodako, hasil pengelolaan wakaf. Nah, dana-dana tersebut akan disalurkan kepada pihak yang sesuai sebagai sumbangan. Tertera pada tahun 2019, sumber dana kebajikan yang didapat sebesar Rp1.931.000. Sementara itu, pada tahun 2020, sumber dana kebajikan yang didapatkan sebesar Rp2.516.000. Ini menunjukkan adanya kenaikan pendapatan sumber dan penggunaan kebajikan dari tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar Rp585.000. Kita beralih ke informasi yang selanjutnya, yakni kinerja keuangan dan kesehatan bank dari Bank Rakyat Indonesia Syariah. Bank BRI Syariah masih menjadi pilihan menarik bagi publik untuk menabung, berinvestasi, dan yang lainnya. PT Bank Rakyat Indonesia Syariah membukukan kinerja positif di sepanjang tahun 2020 dengan torehan laba bersih sebesar 248 miliar atau melonjak sebesar 235,14% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Selain mencatat pertumbuhan laba, pertumbuhan pembiayaan dan dana murah perseroan juga mengalami peningkatan yang signifikan. Total aset BRI Syariah tercatat mencapai 57,7 triliun atau meningkat 33,8%. Pembiayaan bank ini mencapai 40 triliun atau tumbuh mencapai 46,24%. Pertumbuhan pembiayaan yang signifikan ditopang oleh segmen retail, SME, mikro, dan konsumer untuk memberikan imbal hasil yang lebih optimal. Secara rinci, pembiayaan mikro BRI Syariah mencatat pertumbuhan tertinggi. Total pembiayaan mikro yang disalurkan oleh Bank Rakyat Indonesia Syariah pada tahun 2020 mencapai 10,7 triliun, tumbuh 163%. Pertumbuhan pembiayaan mikro disokong oleh penyaluran KUR yang sesuai target. Total KUR yang disalurkan oleh BRI Syariah pada tahun 2020 mencapai 4,5 triliun rupiah. Sekitar 40% penyaluran KUR BRI Syariah diarahkan ke sektor ekonomi produksi, sementara sekitar 37,7% difokuskan ke sektor ekonomi perdagangan dan sekitar 22% di sektor jasa. Saat itu, terutama di masa pandemi, pemirsa, penyaluran pembiayaan BRI Syariah ini juga diutamakan untuk sektor-sektor yang memang lebih minim resiko, seperti pertanian, peternakan, dan alat kesehatan. Selain mikro, BRI Syariah menyalurkan 7,4 triliun pembiayaan untuk segmen kecil dan menengah, tumbuh sebesar 65%. Pertumbuhan penyaluran pembiayaan juga diiringi oleh perbaikan kualitas pembiayaan. Net Performing Financing atau NPF dari BRI Syariah pada bulan Desember 2020 tercatat 1,7%, turun dibandingkan Desember 2019. Begitu juga dengan financing to deposit ratio. Dapat disimpulkan, pembiayaan yang terjadi adalah pembiayaan yang sangat sehat. Kami menargetkan pertumbuhan yang berkualitas lewat penyaluran pembiayaan yang selektif, ujar dari Direktur Utama Bank BRI Syariah. Di sisi dana pihak ketiga atau DPK, BRI Syariah mencatat pertumbuhan sebesar 44,61%. Dana pihak ketiga meningkat ditopang oleh pertumbuhan dana murah, giro dan tabungan, sejalan dengan strategi pengendalian beban biaya dana. Di tengah kondisi yang masih menantang akibat pandemi COVID-19 yang belum berakhir, BRI Syariah kepentingan. Dari pemaparan tersebut, pemirsa, dapat kita simpulkan bahwasanya kinerja keuangan dan kesehatan Bank BRI Syariah dapat dinilai sangat bagus dan cukup sehat. Ini terbukti dari beberapa faktor yang digunakan untuk menentukan kinerja keuangan dan kesehatan Bank BRI Syariah. Salah satunya adalah NPF.